Periode bertahan adalah periode pergerakan nasional dilakukan dengan cara lebih kooperatif atau moderat. Hal ini dilatar belakangi dengan banyak organisasi-organisasi radikal yang pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Organisasi masa perjuangan bertahan yaitu ada Volkskraat, Petisi Sutarjo, Taman Siswa, Partai Indonesia Raya, dan juga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Volkskraat dibentuk pada 16 Desember 1916, namun baru diresmikan pada 18 Mei 1918. Diketuai oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limbung Citroen atas nama pemerintah kolonial Belanda. MH Tamrin atau golongan moderat memanfaatkan Volkskraat sebagai wadah pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. Volkskraat atau Dewan Rakyat yang diketuai satu orang dan pada masa itu diangkat oleh raja yang memiliki anggota 55 orang dan 25 orang diantaranya berasal dari golongan Bumi Putra. Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volkskraat diawali dengan pembentukan berbagai dewan kabupaten dan haminte kota, dan setiap 500 orang Indonesia berhak memilih wali pemilih. Mengenal tugasnya sendiri, Volkskraat lebih mengutamakan memberi nasihat kepada gubernur jenderal daripada menyuarakan kehendak rakyat. Partai Sutarjo. Perjuangan Sutarjo Kartohadikusumo di Forum Dewan Rakyat. Pada saat itu diajukannya petisi Sutarjo pada sidang Volkskraat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri, otonom, dalam bahasa Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu 10 tahun untuk menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda yang akan tetap dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda sebagaimana negeri persemakmuran. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Tujuan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Model perjuangan Taman Siswa tidak berbentuk partai politik. Taman Siswa didirikan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Partai Indonesia Raya Parindra merupakan fusi dari PBI, BU, Sarekat Celebes, Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, serta Perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa. Tokoh Parindra yang lain adalah Muhammad Husni Tamrin dari kaum Betawi. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Husni Tamrin dalam pidatonya bahwa nasionalis kooperatif dan non-kooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia merdeka, adanya anggota Parindra dalam Banjar Raat. Mempunyai tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut. Untuk menyampaikan suara rakyat secara legal, memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan banyak memberikan keuntungan kepada rakyat, mencoba melakukan oposisi secara sehat,
memperlihatkan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan partai politik Indonesia pada masa pergerakan nasional. GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Hosni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik, yaitu Gerindra, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSSI, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Hosni Tamrin, Amin Sapirudin, dan Abi Kusno Tijokrosyusoso. Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia, demonstrasi pemerintahan Indonesia, menjaga konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan.